Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1103. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dari Warajek mata emas itu, Jenderal Kyong, Anda tidak takut akan kematian, tetapi pikirkan tentang semua orang dari suku Warajek Anda. Apakah itu layak hanya untuk mempertahankan aliansi manusia? Saya tahu tidak mudah bagi suku Warajek Anda untuk tumbuh sampai saat ini. Sejauh yang saya tahu, Anda juga baru saja mencaplok Warajek Mas Hitam, dan masih ada perjalanan yang panjang bagi suku Warajek Anda. Dan selama Anda menyerahkan keberadaan pria itu dan menceritakan asal-usulnya kepada saya, maka saya akan membiarkanmu pergi, kata Master Warajek mata emas itu. Tuan mata emas, aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu bicarakan, kata Jenderal Kyong. Oke, sangat bagus. Sepertinya kamu lebih suka suku Warajekmu dimusnahkan daripada menyerahkan orang itu, kata Yang Mulia Bumi mata emas itu. Dia menus dingin dan matanya tiba-tiba menatap Gulimo dan yang lainnya yang merupakan tulang punggung klan Warajeknya. Dan boom, saya pun melihat napas mengerikan dan segera membungkusnya. Apa? Gulimo dan para master lainnya tiba-tiba meraung kesakitan. Dan di depan Yang Mulia Bumi mata emas, mereka bahkan tidak bisa menolak sedikit pun. Karena kamu tidak mau mengatakannya, maka saya akan mencari jiwa Anda. Tetapi Anda harus tahu bahwa sangat sulit bagi saya untuk mencari jiwa dengan basis kultivasi saya. Dan sangat mungkin bahwa Anda mungkin akan mati di tempat setelah saya cari jiwa, kata Yang Mulia mata emas itu. Kemudian segera kekuatan hitam langsung menyelimuti banyak ahli yang mulia dari suku Warajek. Kamu hentikan, Jenderal Kyong berkata dengan marah melihat bahwa ahli Yang Mulia Bumi mata emas ini akan mencari jiwa Gulimo dan yang lainnya. Tiba-tiba, Yang Mulia sangat berani. Tanpa izin dari kursi ini, Anda berani mencari jiwa dari suku Warajek yang berada di bawah perlindungan kursi ini. Siapa yang memberi Anda nyali? Boom, di antara langit dan bumi, kemarahan yang dingin tiba-tiba terdengar. Dan segera setelah itu, energi jahat yang tak berkesudahan datang menyelimuti dunia ini. Siapa itu? Kata Yang Mulia Bumi mata emas itu. Dia tiba-tiba menoleh, dan dia kemudian melihat langit dari jarak jauh dengan napas besar yang turun. Dan energi iblis yang tak terbatas melonjak seperti lautan yang sangat luas itu tersapu kepada Yang Mulia Bumi mata emas. Ras iblis. Jantung Yang Mulia Bumi mata emas itu pun terkejut meskipun dia adalah penguasa dari klan Warajek mata emas. Namun dia jauh lebih lemah daripada klan iblis. Tidak ada klan iblis yang bisa dengan mudah menyinggung perasaannya. Ras iblis adalah ras teratas dalam aliansi ras iblis. Meskipun ras Warajek mereka juga merupakan salah satu ras puncak di alam semesta, namun status mereka dalam aliansi ras iblis jauh lebih buruk dibandingkan dengan ras iblis. Jenderal Kyong dan yang lainnya pun juga terkejut dan mereka pun melihat ke langit. Nampak di atas langit yang tanpa akhir aliran cahaya tersapu, dan ini adalah sosok yang diselimuti oleh energi jahat, memancarkan suasana besar dari ras iblis. Dan di samping orang ini ada juga sosok dengan nyala iblis yang mengerikan di tubuhnya. Kekuatan ilahi yang luas menyapu, dan dia juga merupakan ahli Yang Mulia Bumi. Tetapi orang ini penuh dengan rasa hormat mengikuti iblis muda di depannya. Ras iblis mati, kata Jenderal Kyong, ekspresinya menjadi bersemangat. Meskipun dia tidak tahu siapa orang yang datang ini, namun dia bisa merasakan napas kuat dari ras iblis mati dari orang ini. Ras iblis mati, kata Yang Mulia Bumi mata emas. Dia juga berseru dengan ekspresi khidmat di matanya. Ras iblis mati yaitu ras teratas dalam ras iblis kedua setelah ras iblis abisal. Tentu saja ras Warajek mata emasnya tidak berani sampai menyinggung ras iblis mati. Seiring dengan kedatangan Master Iblis ini, gelombang yang sama menakutkannya tiba-tiba muncul dan pada saat yang sama langsung menyelimuti seluruh camp Warajek. Kekuatan menakutkan yang awalnya menahan Jenderal Kyong dan yang lainnya pun dalam sekejap runtuh, dan itu meledak berkeping-keping. Kemudian seorang tuan muda dari ras iblis mati itu pun maju ke depan.
Siapa kamu? Siapa yang memberimu keberanian untuk bertindak atas suku Warajek di bawah komandoku? Kata tuan muda itu. Saya yang mulia bumi dari ras Warajek mata emas. Dan siapa yang mulia? Kata Warajek mata emas itu. Dia mengambil napas dalam-dalam dan hatinya marah. Meskipun orang di depannya hanyalah manusia, namun dia adalah anggota dari ras iblis mati. Dan belum lagi ada ahli yang mulia bumi di belakang tuan muda ini. Tuan muda, apakah Anda ingin budak tua ini mengambil orang ini untuk Anda? Kata master di belakang tuan muda dari ras iblis mati itu. Tuan muda, kata yang mulia bumi mata emas itu seraya memandang pemuda di depannya. Orang ini ternyata adalah putra iblis dari ras iblis mati. Tidak mengherankan bahwa akan ada ahli yang mulia bumi di sisinya yang melindunginya. Putra iblis itu setara dengan pewaris klan iblis yang mati, dan identitas seperti itu bukanlah hal yang kecil. Putra iblis, mungkinkah itu Tuan Kutu Moyu? Sementara Jenderal Kyong dan yang lainnya di bawah mereka bersemangat, dan mereka bersemangat satu persatu. Tidak heran ras iblis mati akan membela mereka. Ternyata itu adalah Tuan Tu Moyu. Jadi suku Warajek mereka harusnya akan aman. Selanjutnya kemudian Tu Moyu langsung menampar wajah dari yang mulia bumi mata emas itu. Kemudian Tu Moyu pun berkata dengan dingin, "Ahli yang mulia bumi dari Warajek mata emas, apakah Anda ingin seluruh ras Warajek mata emas Anda dimusnahkan?" Kata Tu Moyu seraya menatap dengan dingin kepada mata emas itu, tanpa jejak ketakutan sedikit pun. Beberapa di matanya hanyalah jejak rasa dingin. "Kamu!" Jejak kemarahan segera melintas di mata yang mulia bumi mata emas itu. Tetapi putra iblis dari ras iblis yang mati itu adalah pewaris masa depan ras iblis yang mati, dan juga merupakan tokoh yang sangat penting dalam ras iblis mati. Jika Anda membunuh orang ini di sini, begitu ras iblis mati menjadi marah. Saya khawatir itu akan persis sama seperti yang dikatakan oleh Tu Moyu, dan seluruh ras Warajek mata emasnya akan dihancurkan. Langkah kaki dari yang mulia bumi mata emas itu pun tiba-tiba berhenti. Matanya memerah, tetapi dia tidak berani bergerak. Terima kasih karena tidak melakukannya. Karena jika tidak, hari ini akan menjadi tanggal kematianmu. Kata seorang penatua di belakang Tu Moyu. Dia mencibir. Dan ekspresi penghinaan itu membuat mata emas yang mulia bumi itu sangat marah dan hatinya menderita penghinaan tanpa akhir. Namun, dia lupa bahwa dia sebelumnya telah memperlakukan orang-orang Warajek dengan cara yang sama. Selanjutnya Tu Moyu pun langsung turun ke bawah dan dia lalu berhadapan dengan Jenderal Kyong. "Apakah kamu Jenderal Kyong, pemimpin suku Warajek ini?" Kata Tu Moyu. "Ya, itu bawahan," kata Jenderal Kyong. Dia berkata dengan tergesa-gesa dan kemudian mengambil Gu Limo dan yang lainnya untuk segera berlutut. Dan kemudian puluhan juta Warajek pun berlutut bersama dengan momentum yang sangat luar biasa. Di mana senior itu? Mengapa saya tidak merasakannya? Kata Tu Moyu, matanya sedikit kecewa. Dia datang ke sini justru untuk Kinchen. Akan tetapi di camp besar Warajek ini, dia tidak sama sekali merasakan sedikit pun napas Kinchen. Tuan Tu Moyu, senior itu tidak tahu kemana dia pergi. Ketika kami kembali dari pasar gelap, kami menjadi sasaran seorang master misterius. Senior itu menunggu saya untuk memimpin master misterius itu sendirian. Masih belum ada berita sampai saat ini. Dan yang mulia bumi Warajek mata emas itu juga datang ke sini untuk mencari senior itu. Kata Jenderal Kyong. Dia berkata dengan tergesa-gesa. "Apa?" Mendengar itu pun wajah Tu Moyu tiba-tiba berubah dan masternya dikejar sampai mati. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? "Kamu cepat ceritakan semuanya," kata Tu Moyu kepada Jenderal Kyong. Jenderal Kyong dengan tergesa-gesa pun lalu melaporkan semua yang terjadi di pasar gelap waktu itu kepada Tu Moyu. Banyak hal yang terjadi di pasar gelap sebelumnya bersifat rahasia, jadi dia secara alami tidak membicarakan semuanya. "Tuanku, apakah dia dikejar oleh yang mulia bumi? Dan yang mulia bumi bermata emas ini juga datang ke sini untuk tuanku." Kata Tu Moyu, hatinya tiba-tiba menjadi geram. Sosoknya pun segera melesat dan dia tiba-tiba muncul di depan yang mulia bumi mata emas itu. Tu Moyu mengangkat telapak tangannya dan langsung menampar yang mulia bumi mata emas itu lagi. "Anda, yang mulia bumi mata emas itu tidak tahu apa yang dikatakan Jenderal Kyong kepada Tu Moyu. Namun dia hanya tahu bahwa itu sepertinya terkait dengan senior itu lagi.
Kemudian dia hanya melihat Tomoyo langsung menembaknya dengan sangat marah. Seketika dia pun terbang terhempas ke belakang lagi. Dan kemudian dia membuka mulutnya hanya untuk mengeluarkan seteguk darah. Dia pun segera memandang Tomoyo dengan takjub. Meskipun aura pada tubuh Tomoyo hanyalah yang mulia pana, namun kekuatan yang meledak darinya sangat menakutkan. "Katakan, siapa yang telah mengirimu?" kata Tomoyo. Dia berkata dengan dingin. Akan tetapi yang mulia bumi mata emas itu pun tidak mau mengatakannya. Cepat katakan. Jika tidak, aku akan membuat seluruh klan Warajeg mata emasmu hilang dari dunia ini, kata Tomoyo. Kemudian yang mulia bumi mata emas itu pun segera menjelaskan semuanya. Dan dia dikirim ke sini oleh ahli yang mulia bumi yang berpakaian hitam dari suku Kripto. Suku Kripto, kata Tomoyo. Dia berkata dengan dingin. Yah, orang ini pergi ke rahasia tertentu saat itu. Dia dianggap sebagai teman baik saya. Dia tinggal di pasar gelap sepanjang tahun. Dan belum lama ini, dia datang untuk memberitahu saya bahwa klan Warajeg telah mengkhianati aliansi iblis saya dan telah berlindung kepada penguasa aliansi manusia. Kata yang mulia bumi mata emas itu. Dia mengatakan semua yang dia tahu. Berlari ke camp. Ketika Tomoyo mendengar bahwa pria berbaju hitam itu tidak bisa mengejar Kinchen, dan Kinchen telah melarikan diri ke camp kultivator biasa. Jadi dia meminta kepada ras mata emas untuk menanyakan tentang identitas Kinchen kepada ras Warajeg. Namun mendengar ini, Tomoyo merasa lega. Dengan ini, Tuan Kinchen pasti baik-baik saja. Suku Kryptonit, kata Tomoyo dengan mata yang dingin. Ingat, kamu tidak boleh memberitahu siapapun dengan apa yang terjadi di sini hari ini. Jika Anda membocorkan berita apapun, Warajeg mata emas Anda tidak akan pernah bisa mendapatkan pijakan di alam semesta ini, kata Tomoyo kepada yang mulia bumi mata emas itu. Mendengar itu, ekspresi wajah yang mulia bumi mata emas itu tampak jelek. Dia pun berbalik dan pergi dari sana. Tuan muda, alam Dewa Piantin akan segera dibuka dan saya harus berangkat sesegera mungkin. Karena jika tidak, saya khawatir bawahan tidak akan dapat mengejar ketinggalan dengan tim pertama, kata penatua di ranah yang mulia bumi di samping Tomoyo itu. Dia berkata dengan hormat kepada Tomoyo. Baiklah, ayo pergi ke alam Dewa Piantin, kata Tomoyo. Dia berkata, dia tahu identitas Kinchen dan secara alami tahu bahwa akan baik-baik saja bagi Kinchen untuk memasuki camp kultivator biasa. Dan dari sudut mulut Jenderal Kyong, Tomoyo juga tahu bahwa Tuan Kinchen juga telah memperoleh token untuk memasuki alam Dewa Piantin. Dan Tuan Kinchen seharusnya juga telah masuk ke alam Dewa Piantin. Jika orang lain berani berurusan dengan klan Warajeg Anda di masa depan, Anda akan mengungkapkan identitas iblis ini. Ini adalah tokenku, kata Tomoyo seraya menyerahkan token kepada Jenderal Kyong. Dan setelah mengatakan itu, kemudian sosok Tomoyo menghilang ke langit. Dia mengikuti lelaki tua dari klan iblis mati yang akan memasuki alam Dewa Piantin. Saat ini Jenderal Kyong memegang token dan dia tampak bersemangat. Dia tahu bahwa dengan token ini, suku Warajegnya pasti akan bangkit. Bahkan jika itu adalah ras teratas di antara suku Warajeg, mereka tidak akan berani menghina mereka. Kembali kepada yang mulia bumi mata emas. Klan iblis mati. Boom, di dalam kekosongan yang tak ada habisnya di kejauhan, yang mulia bumi mata emas meraung dan seluruh tubuhnya melonjak dengan aura pembunuhan. Penghinaan tanpa akhir ini, kata yang mulia bumi mata emas itu. Dia meraung. Jika bukan karena yang mulia bumi pengsan, bagaimana dia bisa begitu dipermalukan hari ini? Dan siapa yang akan berpikir bahwa klan Warajeg kecil akan memiliki latar belakang yang begitu mendalam? Pergi ke alam Dewa Piantin terlebih dahulu dan tunggu aku sampai aku menerobos ranah yang mulia surgawi. Dan pada saat itu, kata yang mulia bumi mata emas itu. Mata emasnya nampak sangat dingin. Kemudian di seluruh medan perang 10.000 ras, banyak master dari berbagai camp berangkat satu demi satu untuk pergi ke alam rahasia Dewa Piantin. Scene kemudian berpindah. Saat ini di dalam kekosongan yang tak ada habisnya, nampak Kinchen juga terbang dengan cepat. Sosok Kinchen seperti kilat, dan dia melihat beberapa informasi yang disembunyikan oleh alam Dewa Piantin yang dia peroleh di camp kultivator biasa sebelumnya. Alam Dewa Piantin sangat berbahaya, kata Kinchen.
Dari bahan-bahan ini, Qingchen memperoleh beberapa informasi tentang alam Dewa Piantin sebelum dibuka. Dan Qingchen tidak bisa menahan diri untuk menghela napas dalam. Karena Qingchen mengetahui bahwa alam Dewa Piantin sangat berbahaya. Dan selama setengah bulan penuh, Qingchen mempelajari informasi tentang alam Dewa Piantin sambil bergegas melesat. Dan akhirnya, setengah bulan kemudian, di dunia yang tak terbatas, di daerah tertentu jauh di dalam medan perang 10.000 ras, Qingchen telah mendekati tempat di mana alam rahasia Dewa Piantin berada. Ini sudah dekat dengan lokasi alam Dewa Piantin, kata Qingchen. Dia melihat ke kejauhan, dan Qingchen melihat lonjakan badai yang mengerikan di kekosongan di depannya. Dan itu nampak adalah sebuah pusaran air. Alam rahasia Dewa Piantin tersembunyi di dalam pusaran air itu, kata Qingchen. Dia berkata dengan lembut, "Ini adalah saluran harta karun Dewa Piantin. Awalnya tidak ada pusaran air di sini, dan begitu pusaran air muncul, maka itu berarti bahwa harta Dewa Piantin akan segera dibuka." Namun sebelum Qingchen bisa mendekati pusaran air itu, Qingchen lalu merasakan aura mengerikan di kekosongan di sekelilingnya. Seseorang sedang menunggu dalam badai tak berujung ini, kata Qingchen, matanya menyipit. Alam rahasia Dewa Piantin sangat menghargai token. Setiap kali dibuka, banyak kekuatan teratas di alam semesta akan memiliki token. Ada sekelompok orang yang akan berkumpul dengan kekuatan besar mereka. Namun, ada juga kultivator biasa. Setelah mendapatkan token, tidak akan mengikuti kekuatan besar. Lagi pula, waktu untuk memasuki alam rahasia Dewa Piantin berbeda-beda. Dan ini juga menyebabkan beberapa master yang gagal mendapatkan token untuk memasuki alam Dewa Piantin akan bersembunyi di luar harta Dewa Piantin. Dan mereka diam-diam akan membunuh orang-orang untuk bisa merebut token untuk bisa memasuki alam rahasia Dewa Piantin. Tanpa diduga, harta Dewa Piantin ini sangat berbahaya. Hanya memasukinya saja itu sangatlah berbahaya, kata Qingchen. Dia berdiri dengan bangga di dalam kekosongan. Tatapannya berkedip-kedip. Dan sekarang alam Dewa Piantin belum dibuka, dan Qingchen secara alami tidak terburu-buru untuk masuk. Tunggu alam Dewa Piantin terbuka terlebih dahulu, kata Qingchen. Sosoknya pun berkedip-kedip dan tiba-tiba sosok Qingchen menghilang dari sini dan dia bersembunyi di dalam kekosongan. Dan tidak butuh waktu lama sebelum Qingchen pergi. Kemudian nampak beberapa orang dengan memakai topeng di wajah mereka dengan aura yang menakutkan tiba-tiba turun ke tempat di mana Qingchen berada sebelumnya. Di mana anak itu? Bukankah anak itu berdiri di sini sebelumnya? Ada aura yang kuat pada orang-orang ini. Mereka mencari di mana-mana, akan tetapi setelah beberapa saat mereka tidak menemukan apapun. Aku tidak menyangka anak itu bereaksi begitu cepat dan dia pergi dari sini. Sayang sekali anak itu datang sendirian dan dia mungkin memiliki token untuk memasuki harta karun Dewa Piantin. Sangat disayangkan sekali, kata orang-orang yang memakai topeng ini. Mereka sebelumnya mengincar Qingchen, dan saat ini mereka tidak menemukan Qingchen. Mereka mencari di sini untuk waktu yang lama, namun tidak menemukan apapun. Dan mereka pun menyerah sebelum pada akhirnya mereka pun menghilang dan pergi dari sini. Sementara saat ini di gunung yang tandus hitam puluhan ribu mil jauhnya dari pusaran di pintu masuk harta Dewa Piantin, nampak Qingchen sedang menunggu secara diam-diam di gua di gunung yang tandus ini. Qingchen menatap pusaran alam Dewa Piantin di depannya. Pusaran yang indah itu memancarkan aura yang membuat ibu kota bergetar, memberi Qingchen kejutan yang kuat. Ini adalah ranah rahasia kekacauan kuno yang tidak sepele. Itu aneh dan tidak dapat diprediksi. Jantung Qingchen bahkan juga penuh dengan harapan. Hanya melihat pusaran pintu masuk ke alam Dewa Piantin telah memberi Qingchen rasa yang luas. Seolah-olah Qingchen sedang menatap rotasi alam semesta. Sebelum perasaan dari pusaran ini, hanya napas dari galaksi hantu bintang neraka yang dapat dibandingkan dengan pusaran ini, akan tetapi keduanya benar-benar berbeda. Saat ini, Qingchen merasa mabuk ketika melihat pusaran air itu. Dan dengan berlalunya waktu, Qingchen secara samar-samar merasakan napas menakutkan mendekati alam Dewa Piantin ini. Napas-napas ini dengan cepat mendekati harta Dewa Piantin, dan tampaknya bagi Qingchen itu sudah dekat, tetapi itu sangatlah jauh. Alam Dewa Piantin ini benar-benar luar biasa, kata Qingchen. Dia tahu bahwa orang-orang ini sangatlah jauh, namun itu terasa sangat dekat.
Karena kenyataannya, pintu masuk ke alam Dewa Pientin itu memang berbeda-beda. Contohnya, orang yang berada di utara, selatan, bahkan di barat pun bisa memasuki alam Dewa Pientin dari tempat mereka tertentu. Ketika harta Dewa Pientin ini benar-benar dibuka, seluruh ruang medan perang 10.000 ras akan dilipat, dan siapapun yang terletak di tempat khusus di wilayah tersebut maka akan dapat memasukinya. Contohnya di persidangan surgawi waktu itu, ketika persidangan surgawi dibuka di alam surga timur. Namun tidak peduli salah satu dari 4 langit besar berada di utara, tenggara, barat laut, dan alam celestial yang berbeda, jenius-jenius mereka dapat memasukinya untuk pertama kalinya melalui tempat yang berbeda.